waktu lulus SMA saya pernah jadi guru agama Buddha. Ya, saya pernah kerja di kasino di Pulau Batam. Jadi saya pegang kasino 4 ruko, 5 lantai. Saya termasuk orang yang suka mencari. Mencari. Jadi mencari keberadaan Tuhan. Alhamdulillah bapak saya nggak punya agama. Nggak punya agama? Ya, alhamdulillah ibu saya percaya sama kepercayaan Buddha. Kami satu keluarga dikutuk sama salah satu famili kami. Jadi apapun yang kami lakukan pasti tidak berhasil. Saya sempat belajar juga 7 bulan sebagai misionaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabat. Masya Allah, pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita bertemu dalam layar kaca nih, dalam dunia maya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya, tim Wakaf TV sedang berada di daerah Jonggol ya. Daerah Jonggol ini Pak ya? Ya betul, Bogor, daerah Jonggol. Daerah Bogor Timur ya, Bogor Timur. Masya Allah. Alhamdulillah kami di sini bertemu dengan salah satu narasumber tentunya, seorang mu'alaf yang beliau ini Masya Allah tadi saya sedikit mendengar ceritanya juga. Ini perlu teman-teman sekalian simak bersama, mengambil faedah bersama dan tentunya ada motivasi di dalamnya. Oleh karena itu kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum, Ko Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ko? Alhamdulillah. Ko Halim nih, saya pengen tahu nama lengkapnya siapa sih Ko nih? Nama lengkap ada 2. Kalau nama Cinanya Lim Paulung. Lim Paulung? Iya, itu nama Cina. Terus kalau nama Indonesianya Santoso Halim Sento. Santoso Halim Sento. Ya, Santoso Halim Sento. Karena orang Cina dulu kan harus ganti kewarganegaraan dari keturunan menjadi warga negara Indonesia. Jadi harus ganti nama. Gitu. Kebetulan yang kasih nama itu orang Jawa, jadi dikasih nama Santoso. Ya, Sentosa ya. Oh ya, Santoso Halim Sento. Panggilannya Ko? Sekarang panggilannya lebih ke Ko Halim. Ko Halim ya? Ko Halim ya. Udah ada nama muslimnya belum? Muhammad. Muhammad ya, Muhammad. Ya, nih Ko, teman-teman nih penasaran nih Ko nih. Kita pengen tahu nih Ko, ceritanya kan Ko Halim sekarang seorang mu'alaf. Cuman yang saya pengen tahu, Ko Halim tuh dulunya seperti apa nih sebelum menjadi seorang muslim? Dulu apakah sebelumnya Katolik ya Ko ya? Saya pernah di Katolik, pernah di Buddha. Gitu. Buddha, terus Buddha terbagi 2, Buddha yang di wihara, sama Buddha yang ada Jepang-Jepangnya itu. Gitu. Saya nggak usah sebutkan namanya ya. Iya. Buddha itu. Sama terakhir ya di Katolik. Katolik ya. Gitu. Nah, kita nih pengen dengar semua nih Ko nih perjalanannya sebelum menemukan Islam. Dulu Ko Halim seperti apa sih? Saya termasuk orang yang suka mencari. Mencari. Jadi mencari keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada di mana? Saya cari di agama Buddha, saya cari di agama Katolik. Ujung-ujungnya nggak ada rasa kepuasan. Gitu. Jadi saya sudah aktif juga di karismatik segala macam, tapi kok belum menemukan gitu. Nah, tahun 2004. Setelah saya berhenti dari kerja di kasino. Kasino? Ya, saya pernah kerja di kasino di Pulau Batam. Jadi saya pegang kasino 4 ruko, 5 lantai. Nah, ketika tahun 2004, saya merasa bahwa waktu mati sudah dekat. Kenapa? Karena ketika kerja di kasino, saya kondisi kesehatan itu sangat menurun. Waktu itu beratnya cuma sekitar 65. Jadi tinggi kurus kayak tiang listrik. Suatu saat saya berkaca, saya merasa bahwa kok rasanya kalau mati saya harus kemana ya gitu. Nah, lalu saya berhenti, saya hijrah ke Yogyakarta 2004. Ke Yogyakarta juga sebetulnya ada maksudnya. Waktu itu kebetulan ada teman yang katanya lagi buka kafe di Ambarumo Hotel.
Gitu. Ketika saya sampai di Jogja, Ambarukmo hotelnya juga udah diruntuhkan. Teman saya juga udah pindah ke Australia. Ya, sehingga saya di sana masih pakai gaya hidup Batam. Tetap kita malam harus ke klub, kemudian karena terbiasa ya dengan cara hidup seperti itu. Akhirnya suatu hari saya merasa bahwa saya terpanggil untuk masuk Islam. Kemudian itu saya pergi ke Masjid Gede di Masjid Gede yang di Kauman. Saya cari Pak Kiainya nggak ketemu. Jadi pada saat itu saya masih ingat tuh hari Jumat. Karena saya berpikir kalau habis sholat Jumat kan biasanya ulamanya ngumpul. Tapi heran pada saat itu justru saya nggak menemukan ulama. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana. Karena tahun 2004 belum ada mualaf center seperti sekarang, ratusan. Iya, betul. Jadi intinya adalah saya mencari lah gitu. Ketemu dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ketuanya Pak Gonang saya masih ingat. Saya katakan bahwa saya mau masuk Islam. Dan tidak ada yang berani mengislamkan saya waktu itu. Oh, karena dianggap ini orang tidak jelas. Iya. KTP Batam. Mau datang tiba-tiba bilang mau masuk Islam. Ketakutan. Karena mungkin nggak paham kan. Lalu sempat berproses tuh selama berapa minggu. Akhirnya saya diajak ke almarhum Habib Syahir. Kemudian di situ saya diislamkan. Waktu itu yang hadir juga ada dari Kementerian Agama daerah segala macam, termasuk Muhammadiyah, NU, Persis itu hadir waktu itu. Kondisinya seperti itu. Ya, saya penasaran nih kok. Dulu orang tua tuh bagaimana yang menanamkan nilai-nilai agama nih ke anak-anaknya nih? Maksudnya tentunya kan orang tua kan dulu pengen anaknya ini kan taat beribadah, rajin ke rumah ibadah dan sebagainya. Dulu seperti apa itu sampai Ko Halim tuh saya masih ingin mencari Tuhan gitu, konsep ketuhanan yang benar seperti apa. Dulu gimana tuh kok? Alhamdulillah bapak saya nggak punya agama. Nggak punya agama? Ya, alhamdulillah ibu saya percaya sama kepercayaan Buddha. Juga nggak jelas. Jadi ibarat kata mereka sehari-harinya cuma sembahyang pakai dupa, habis itu ya kelar. Jadi memang nggak ngerti agama sama sekali. Nah, saya sekolahnya justru sekolah di sekolah Kristen. Di kota Medan dulu, saya tinggalnya dulu di Medan. Jadi di situ juga nggak menemukan apa-apa. Dulu orang tua hanya sebatas menggugurkan kewajiban, ya, gitu-gitu aja. Ya, intinya hanya mencari keselamatan. Dianggap bahwa dengan demikian bisa selamat, ya udah. Jadi nggak ada didikan agama. Gitu. Jadi Ko Halim ini kok bisa gitu sampai terpikirkan tentang konsep ketuhanan gitu. Ini lain juga nih dari cerita-cerita lain gitu. Apakah mendapatkan ilham atau mendengar dari lingkungan atau gimana kok ceritanya? Ya, jadi begini, kenapa saya bisa berpikir soal ketuhanan? Karena saya dapat informasi dari keluarga saya bahwa kami satu keluarga dikutuk sama salah satu famili kami. Jadi apapun yang kami lakukan pasti tidak berhasil. Karena ada persengketaan di dalam keluarga. Kebetulan dulu bapak saya termasuk orang ternama gitu. Nah, saya berpikir bahwa bisa dikutuk pasti ada sesuatu kekuatan yang mengatur kutukan kan. Iya, nah, mungkin itu Tuhan kali. Saya mau cari Tuhan itu ada di mana sebetulnya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kan saya penasaran nih di Buddha, Katolik, kemudian Islam. Nah, di Buddha itu gimana? Urutan tadi Buddha dulu ya? Ya Buddha. Nah, Buddha dulu. Pertama sekolah sih di sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Setelah saya lulus SMA, waktu lulus SMA saya pernah jadi guru agama Buddha. Guru agama Buddha? Iya, saya pernah ngajar agama Buddha di salah satu sekolah di daerah nggak jauh dari Medan di Pulau Brayan. Saya ngajar agama Buddha, saya ngajar Tripitaka, saya ngajar mengenai reinkarnasi. Tapi di situ saya belum menemukan yang namanya Tuhan itu apa sih sebetulnya. Iya, padahal Ko Halim dulu seorang guru loh. Ya, saya seorang guru. Tapi tidak menemukan konsep ketuhanan di agama Buddha. Betul, karena murid saya tanya, Tuhan itu apa? Saya bilang ya Tuhan itu ya alam semesta. Yang saya tahu cuma itu. Karena
Buddha Siddhartha Gautama juga bukan Tuhan. Manusia Dia hanya biasa. manusia biasa yang mendapat bertapa, pencerahan yang bertapa. Gitu. Intinya itu. Iya. Kemudian terjadi pergolakan batin di situ, pindah ke Katolik. Nah, gimana Katolik? Pindah ke Buddha dulu. Pindah ke Buddha dulu. Buddha Jepang. Oh, Buddha Jepang. Buddha Jepang, kita baca ini. Justru di situ saya dapat pelajaran justru lebih menyerempet ke Hindu. Kenapa? Karena di situ diajarin ilmu-ilmu misalnya meringankan tubuh, sehingga kalau kita baca mantranya badan kita bisa naik. Ya malah akhirnya kita jadi mistik urusannya. Nah, itu juga tidak berhasil. Akhirnya saya keluar, baru saya pilih agama Katolik. Gitu. Nah, ini menarik ya, kayak ninja kali kok ya. Luar biasa, makanya aduh saya kalau bikin Masya Allah betul-betul ini perjalanan panjang betul lah. Maaf sebentar kok. Ya. Nah, kemudian kok di Katolik nih kok. Ini gimana ceritanya nih kok sampai akhirnya ke Katolik. Cuman kok di Katolik kok Halim tuh malah tidak tidak make sense atau tidak nyambung gitu sama hati sama pikiran gitu. Karena gini, di Katolik kita juga nggak menemukan Tuhan. Tidak menemukan Tuhan juga. Karena ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus ya. Yang mana yang benar? Apakah Tuhan Yesus atau Bunda Maria atau Roh Kudus? Jadi kita juga bingung. Ya di mana ada Tuhannya? Malah saya saking serunya mau cari Tuhan, saya ikut grup karismatik Katolik. Di mana di situ ada nyanyian macam-macam. Saya sempat belajar juga 7 bulan sebagai misionaris. Misionaris? 7 bulan. Saya masih ingat tuh di Jakarta saya belajar. Di situ saya mengetahui bahwa sebetulnya juga nggak bicara masalah Tuhan. Udah praktek ke lapangan juga? Sudah mulai KKN ya, kuliah kerja nyatanya. Tapi intinya adalah lebih ke bukannya kita menjelekkan agama lain, tapi intinya kita perlu membicarakan kebenaran bahwa itu lebih banyak ke sugesti. Sugesti ya? Ya, orang disuges supaya dia bisa bangkit, dia bisa apa. Makanya namanya dalam pencerahan Roh Kudus ya, pencurahan Roh Kudus. Pencurahan pengabaran Injil ya kalau. Ya, pencurahan Roh Kudus. Jadi ada acara kayak KKR juga. Jadi orang pincang bisa berjalan, kemudian orang buta bisa melihat, tapi orang buta melihat sih nggak pernah ya. Cuma orang pincang kakinya ini bisa jalan karena ada sugesti. Yang kayak di Senayan itu kan? Iya, yang kayak di Senayan itu saya sering ikut. Saya belajar juga bahasa roh. Jadi cukup banyak yang kita pelajari. Cuma ya tetap kita merasa tetap kurang gitu. Tetap nggak ketemu gitu Tuhannya di mana gitu. Masya Allah. Ini enggak kok boleh nanya nggak kalau boleh jawab, sudah pernah ini nggak memurtadkan orang gitu? Memurtadkan tidak, cuma saya sangat benci orang Islam. Oh gitu. Karena kenapa saya benci orang Islam? Karena saya lihat tingkah laku oknumnya kalau kita bicara ya. Kok pada nggak bener gitu loh. Misalnya selalu kita disusahkan sebagai pengusaha ya, kalau udah mau Idul Fitri banyak minta sumbangan, banyak ini, banyak itu, jadi kita merasa terusik dengan hari-hari besar itu. Nah ini sebagian besar orang Chinese punya pandangan seperti itu. Kemudian orang-orangnya juga akhirnya merembetnya ke agamanya. Jadi menganggap agama Islam itu agama gak bener kan gitu. Padahal itu kan oknum. Gitu loh. Banyak juga sih teman-teman dari non Islam ya Chinese beranggapan seperti itu juga. Betul. Ini juga jadi motivasi atau contoh lah untuk teman-teman Muslim nih, yang Muslim dari lahir tentunya. Betul. Agar menjalankan sesuai dengan perintah lah agama lah gitu. Karena kan orang-orang tuh khususnya di luar Islam tuh malah memandangnya tuh agamanya gitu. Padahal hanya oknum aja tuh yang berbuat yang nggak bener lah gitu lah. Nah nih kok sekarang kenal Islam di mana nih kok? Ya, saya kenal Islam itu sebetulnya udah lama ya. Jadi ceritanya begini, saya pernah kerja di Bali sebagai sebagai guide ya. Karena saya guide ya, guide. Saya pernah kerja di Hard Rock Hotel Bali tahun 2021 kalau tidak salah, itu 2012 ya. Pada saat bom Bali pertama, saya di sana. Waktu itu saya kan kebetulan Allah kasih kemudahan, saya bisa bahasa Mandarin. Saya jadi guide di situ. Nah,
ketika saya menjadi guide di Bali, saya bergaul dengan banyak orang Makassar. Kami tinggallah di satu rumah yang penuh dengan orang Makassar. Orang Makassar nggak ada yang agama Kristen ya, atau Buddha atau Hindu ya, banyakan kan agama Islam. Teman-teman saya Makassar ini belum pernah satu patah kata pun mengajak saya masuk Islam. Tapi mereka selalu kalau sekarang saya baru tahu sholat, misalnya sholat duha untuk melancarkan rezeki kan begitu kan? Karena waktu saya jadi guide, saya juga butuh pegangan hidup ya. Maksudnya pegangan hidup artinya butuh, karena saya udah nggak pernah lagi ke gereja kan waktu itu. Nah saya tanya, itu lagi ngapain kalian pagi-pagi kok tungging itu kenapa? Oh ini saya lagi sholat duha katanya. Saya tanya sholat duha itu apa? Sholat duha itu ya artinya bisa memudahkan rezeki. Kalaupun kita mengalami sesuatu hal di luar harapan kita bisa terima dengan lapang dada. Bagi saya ini kan luar biasa bagus kan. Saya ikut. Gitu. Tapi saya tidak di syahadat, saya tidak saya wudunya aneh, wudunya cuma mandi doang, yang penting bersih-bersih. Dan itu dibiarkan sama mereka. Menurut saya benih-benih Islam itu justru munculnya pada saat itu, di mana saya mulai belajar pengen tahu lebih mendalam. Kadang-kadang saya diskusi mengenai Islam itu apa, karena waktu itu saya masih berpikiran bahwa Islam ini adalah agamanya Arab. Agama Arab gitu loh. Jadi saya nggak menganggap Islam itu sebagai agama yang universal. Tapi saya lihat mereka kalau habis sholat itu kok tenang gitu loh. Dan saya sendiri kok habis sholat malah dapat tamu yang bagus gitu loh, yang royal. Kan alhamdulillah ini malah sholatnya gratis lagi kan, nggak bayar. Jadi saya sering lakukan itu. Nggak pakai bacaan, cuma ikut gerakannya doang. Nah, itu satu komunitas Makassar sampai hari ini masih tetap di Bali, masih tetap saya kenal. Nah, itu mereka itu. Menarik ya. Dari situ tuh mungkin kejadiannya waktu saat itu ketika bom satu meletus, saya masih di Bali. Habis itu saya nggak di Bali lagi, saya pergi ke Batam. Nah, itu yang pegang kasino itu. Mungkin sekitar 2013 kali ya. Menarik ya. Menarik. Jadi Allah kasih kemudahan. Ya, Allah kasih kemudahan. Berarti ibarat kata kita bukan Islam saja masih dikasih rezeki loh sama Allah. Kan luar biasa Allah kita ini. Iya, Masya Allah. Nah, mulai dari situlah Ko Halim tuh mulai banyak memperkenal Islam. Ya, mulai mengenal. Kemudian ininya turning point-nya tuh Ko Halim tuh. Ya udah deh, saya pengen masuk Islam gitu. Itu seperti apa kok Halim kok mau gitu masuk Islam? Nih maaf ya, kan di agama sebelumnya khususnya Kristen atau Katolik udah dijanjikan surga gitu kan segala macam. Sedangkan orang yang masuk Islam itu kan masuk surganya tuh masih 50-50 lah, maksudnya 50-50 kan tergantung amal solehnya dan juga tentunya dari rahmat Allah ya, pasti masuk surga. Cuman kan ada yang nanti mampir ke neraka kalau dia punya dosa dibersihkan dulu dan sebagainya. Kenapa pilihannya Islam, Bu? Karena mati. Ya, karena saya teringat, saya terus dikasih bayangan mengenai mati. Kan saya belum menemukan Tuhan. Jadi kalau saya mati, saya mau cari siapa coba? Ya kan? Akhirnya saya pikir, ya saya harus temukan Tuhan kan? Dan kelihatannya dari beberapa pergaulan di sana, saya memang dikasih masukan bahwa ya Islam itu ya sembahnya ke Allah, Tuhan. Gitu loh. Alhamdulillah kan waktu itu saya merasa wah mungkin ini nih jalur yang benar gitu loh. Makanya saya cari gitu loh. Iya. Ya. Kemudian masuk Islam tahun 2004. Tahun 2004. Di 2004 Jogja. Di Yogyakarta ya. Alhamdulillah di situ saya masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat dan saya menangis. Waktu mengucapkan kalimat syahadat itu menangis seperti anak kecil. Ya. Saya juga heran. Jadi saya tanya ke Habib saya, Habib Mas Ridho, Habib, kenapa saya menangis? Tolong kasih saya penjelasan. Saya bukan pemuda yang cengeng selama ini. Saya kesana kemari nggak pernah nangis, dipukul orang aja nggak nangis ya kan? Kenapa saya nangis? Nah, kata Habib ini, Pak Halim, kamu nangis karena apa? Selama ini hatimu maunya kembali ke Islam, tapi fisik kamu selalu melawan.
Nah, ketika kamu mengucapkan kedua kalimat syahadat, maka hati dan jiwamu bersatu. Sebagai manusia, kamu nggak punya kekuatan untuk menahan itu, makanya jadinya nangis. Gitu. Nah, penjelasan yang cukup bagus ya. Lalu saya bilang, kalau gitu Bib, tolong bantu saya untuk ngajarin Quran. Nggak diajarin. Nggak diajarin. Habib bilang, khusus untuk Pak Halim, itu nggak perlu saya ajarin. Belajar sendiri. Masjid banyak, pergi ke masjid, belajar sholat di situ, ngaji di situ, ya. Jadi nggak usah diajarin macam-macam, pergi aja sendiri, dibiarkan. Tapi alhamdulillah dengan itulah makanya hari ini saya tetap punya tauhid dan akidah yang kuat, karena saya mau belajar sendiri. Iya, ya Habib karena melihat itu ya. Ya, karena Habib tahu bahwa model kayak saya itu nggak perlu diajarin ke anak tika, cari sendiri saja sana. Ada kok banyak masjid kan. Iya, Masya Allah. Nah nih kok, setelah masuk Islam nih kok, yang bikin penasaran juga nih, ini respon keluarga gimana nih kok? Nah, saya hubungan dengan karena saya anak pungut, jadi gitu. Ya saya anak pungut, jadi saya sebetulnya saudara saya itu ada 13. 13. Tapi karena saya kecil sudah sakit-sakitan, jadi saya dipungut sama paman saya, diganti nama karena katanya kalau nggak diganti nama ini anak nggak bisa hidup. Kepercayaan orang, akhirnya diganti nama, saya dipungut jadi anak. Nah, hubungan saya dengan keluarga pungut itu terputus. Hanya pada saat saya sudah mulai lulus sekolah, sudah mulai bekerja, dianggap sudah selesai. Jadi ibarat kata memang hidup mandiri. Orang tua kandung gimana tuh? Orang tua kandung, papa sudah meninggal, ibu juga udah tua. Nah, jadi pada saat masuk Islam, karena sebetulnya mama masih Islam, papa nggak punya agama karena dari Cina. Jadi setelah masuk Islam ya terputus komunikasi sampai hari ini. Jadi sudah saya cari juga nggak ketemu. Itu intinya. Jadi hidup sebatang kara lah. Gitu. Sebatang kara. Miris sekali ya. Ya begitulah. Nah, kok ini kan udah berapa tahun nih umur mualaf ini? Udah hampir 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Sebenarnya udah muslim ya? Udah muslim. Tapi cuman kan lebih indah ngomong mualaf daripada mantan kafir kan? Iya. Karena kita menampilkan di sini nggak umur mualaf itu nggak panjang atau sedikit, yang penting kisahnya, ceritanya yang kita akan kasih nih. Nah, kemudian Ko Halim tentu kan nggak ngapa-ngapain, pasti ngapa-ngapain kan setelah masuk Islam. Ngapain nih kok? Ya, jadi yang pertama ketika saya masuk Islam, semua uang saya habis. Oh ya, langsung diuji langsung. Selesai sudah. Tinggal handphone 2 biji kalau nggak salah. Handphone itu waktu itu Nokia harganya cuma 400.000. 2 biji, saya sama istri belum mualaf. Lalu setelah saya 3 bulan mualaf, baru istri mualaf. Oh, mualaf juga? Ya, istri saya dulunya Advent. Jadi istri melihat saya, kepengen juga rasa nyaman, ngelihat saya sholat. Lalu ada perubahan positif juga. Ada perubahan positif, udah nggak minum, udah nggak aneh-aneh, udah nggak suka ke klub, itu kan luar biasa, Pak. Nah, habis itu setelah istri jadi mualaf, ya kita mulai menghadapi ujian. Ujiannya datang satu persatu. Pertama harta diberesin, kan udah nggak ada. Tapi alhamdulillah lewat 6 bulan saya sempat direkrut bekerja di perusahaan daerah di Jogja, di bawah Hamengkubuwono ke-10 waktu itu. Gitu. Ya, jadi karena saya diberikan karunia sama Allah ngerti bahasa Mandarin, saya jadi kepala divisi perdagangan di perusahaan daerah. Itu handle khusus hubungan dagang dengan Cina. Mulai itu ada perubahan. Artinya ada rumah, sudah mulai, udah ada gaji. Nah, di Jogja memang kondusif untuk agama karena kita mudah mencari masjid, mudah untuk belajar. Nah, di situ saya banyak belajar sama Pak Kiai, Pak Habib juga saya belajar. Gitu. Itu gimana kok ceritanya bisa masuk ke circle-nya Sultan, kan sedangkan Sultan kan agak-agak anti asing banget gitu kok. Betul. Kenapa kok Halim kok bisa dipilih gitu? Gimana ceritanya? Jadi ini semua takdir Allah ya. Iya, takdir Allah. Karena satu waktu memang waktu itu untuk pertama kalinya Sultan bikin hubungan kerjasama langsung dengan Guangzhou, China. Nah, memang dibutuhkan penterjemah yang bisa dampingin delegasi Cina kalau datang. Nah,
Sultan sendiri maunya penterjemah ini bukan Cina tok, tapi harus Islam. Betul. Kalau Islam, nah mukanya nggak boleh muka Cina banget, harus muka agak sedikit Melayu, dan kebetulan saya ini masuk kriteria muka Melayu, ya kan? Kemudian mualaf, ya kan? Oleh Habib Masurido saya dikenalkan dengan Sultan, langsung dipekerjakan, langsung pegang proyek waktu itu. Alhamdulillah tuh sukses. Jadi waktu itu pameran teknologi Cina yang pertama. Di tahun kalau nggak salah 2006 kalau nggak salah, udah lama juga tuh. Ya, ya saya bisa dampingin delegasi Cina, saya bahasa Mandarinnya bisa dipahami gitu. Nah, kurang lebih. Kemudian kan setelah melalui ujian yang 6 bulan tadi, ekonomi langsung dibersihkan hartanya sampai nggak punya apa-apa, kemudian bangkit lagi karena perjuangannya Ko Halim. Kemudian ada lagi nggak kok? Apa tantangan, cobaan ujian yang dihadapi? Banyak ya? Karena selama 20 tahun itu memang kita diuji. Setiap berapa tahun sekali kita diuji. Saya bekerja di perusahaannya Sultan itu, perusahaan daerah itu sekitar 4 tahun. Setelah itu saya kena rayuan. Teman, ada teman di Jakarta minta saya supaya bantu dia di Jakarta. Nah, saya sempat masuk ke Jakarta. Nah, begitu masuk Jakarta, wah itu mulai itu gonjang-ganjing tuh, mulai itu bergaul lagi, nge-club lagi. Karena apa? Karena alasannya entertain. Karena dia itu perusahaan forwarding, jadi semacam import-export. Nah, itu sempat berapa tahun gitu loh. Tapi alhamdulillah saya kerja di sana, saya bikin pengajian, ya kan? Bikin pengajian rutin setiap bulan sekali, saya bikin pengajian. Jadi udah mulai dakwah tuh pelan-pelan tuh, kondisinya kayak gitu. Nah terus tuh berkembang itu. Nah, ya kan alhamdulillah ya udah berubah jadi lebih baik. Saya penasaran nih, Ko Halim ada ini nggak kegiatan dakwahnya tuh ada nggak? Setelah itu tuh kegiatan dakwah saya itu waktu itu sebetulnya kalau bergabung di seperti sekarang saya kan menjadi ketua Mualaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur. Kalau dulu kan nggak ada organisasi. Jadi kegiatan dakwah saya justru personal ke personal. Jadi artinya dalam pembicaraan, dalam pergaulan saya itu bisa menyampaikan sedikit mengenai agama. Ada yang bertanya begitu. Nah, itu cuma itu aja yang saya bisa lakukan waktu itu. Nah, yang sekarang kan di ini kok ya, MCIP Peduli. Sekarang MCIP Peduli, saya bergabung supaya lebih luas ya dakwanya. Nah, di MCIP ini Ko Halim ngapain nih? Di cabang Bogor ya? Ya, Bogor Timur ya, daerah Bogor Timur. Nah, sekarang ngapain nih Ko Halim kegiatan di MCIP? Ya, kalau di MCIP Botim ini kan baru tahun 2023 mulai terbentuk di sini. Nah, kondisi waktu itu di sini itu mualaf nggak terurus. Jadi nggak terus, maksudnya gini, yang mau syahadat juga kadang-kadang suratnya nggak jelas. Mulai kita benahi itu di sini, termasuk surat keterangan mualaf kita sudah diterima oleh kecamatan, ya kan, sehingga mereka kalau mau rubah dari agama asal menjadi agama Islam sudah lebih mudah lah, nggak terlalu banyak prosedur gitu. Ya. Udah itu. Sama ini baru jalan sekitar 16 bulan Pak, 17 bulan ya Pak ya. Sudah hampir sekitar 12 mualaf lah yang bersyahadat di tempat saya. Ada kesulitan kan ya tantangan dakwah di sini? Tantangan dakwah di sini nih mualaf begitu udah syahadat kadang-kadang sulit untuk dihubungi. Ya. Karena sepertinya mereka belajar masing-masing, jadi agak sulit untuk dijadikan satu kolektif ya. Agak sulit karena mungkin mereka juga bekerja, juga kembali lagi kehidupan yang semula gitu loh. Nah, paling kita kontak-kontakan aja begitu, WA, ketemu gitu aja. Nggak terlalu banyak pengajian-pengajian bersama, itu sulit sekali di daerah sini. Itu sulit sekali ya. Masya Allah ya. Gini kok sekarang ini kan dunia mualaf kan kita tahu sendiri lah kok ya, banyak juga mualaf-mualaf yang modus atau gimana. Pernah nggak nih MCIP Peduli di sini nanganin seperti itu tuh mualaf-mualaf yang tanda kutip lah gitu? Ya, alhamdulillah sejak saya pegang Mualaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur belum pernah ada mualaf yang seperti itu. Yang kalau kita di dunia mualaf center juga dikatakan
mualaf Ngamen. Ngamen ya. Dia datang minta uang terus saya ke sana kemari gitu. Alhamdulillah tidak. Dan saya juga karena di Citra Indah City ini masjidnya paling banyak. Ini ada 56 masjid. Oh, banyak. 53 masjid, 3 musola. Nah, saya juga ada pemberitahuan ke ketua DKM-nya kalau bertemu dengan orang seperti itu hubungi saya supaya saya bisa bantu atasi. Tapi sampai hari ini belum ada yang masuk ke sini gitu. Moga-moga jangan ada lah ya. Iya, mudah-mudahan. Moga jangan ada. Iya. Ya Niko, dua pertanyaan terakhir Niko. Yang pertama, setelah masuk Islam, Ko Halim tuh Masya Allah. Ini perasaannya gimana Ko? Ini before after nih, sebelum dan sesudahnya nih. Sekarang Ko Halim yang sekarang tuh gimana sih gitu? Ya sebetulnya gini ya, kalau sebelum masuk Islam itu sebenarnya kita lebih gak peduli ya terhadap hidup ya. Bodoh amat lah mau apa, kayak haram halal aja terus ya. Yang penting kita hidup. Semua dimakan ya. Semua dimakan. Kecuali kaki meja ya. Semua yang berkaki dimakan, kecuali kaki meja belum. Mau apa kita sikat. Nah sekarang ini memang kita sudah bisa memilah bahwa ini haram, ini halal, ini jangan dilakukan, ini boleh dilakukan, ini dihindari. Kemudian yang paling terasa itu adalah bahwa usia saya kan bukan muda lagi kan ya, usia saya bukan. Sudah ada pemikiran untuk persiapan akhirat. Ini kan sulit karena ada usia lebih tua dari saya masih sibuk cari duit, boro-boro mikir akhirat, masih mikir bagaimana menumpuk kekayaan. Alhamdulillah saya nggak lakukan itu. Sekarang saya sudah mulai pikir saya mesti dakwah, cari amal, karena sebentar lagi kalau dipanggil minimal punya bekal dikit lah. Kurang lebih seperti itu. Makanya nanti tanggal 23 Februari tahun 2025 kami ada satu program, itu adalah memasuki bulan suci Ramadan. Kita undang mualaf di sini se-Bogor Timur. Kita berikan sembako, kita berikan dana santunan dengan harapan begitu memasuki bulan suci Ramadan itu mereka bergembira menyambut puasa. Karena puasa tidak begitu gampang dimengerti oleh mualaf. Karena selama ini kan kita sibuk cari uang justru untuk makan kan. Kok tiba-tiba kita disuruh puasa gitu loh. Nah, ini kan agak aneh kan mungkin bagi mereka. Ini maksudnya apa gitu. Nah, makanya alhamdulillah tanggal 23 kita akan adakan acara itu di Masjid Al-Uqwa di Bukit Rosela. Dan untuk akidah dan tauhidnya itu nanti dibimbing langsung oleh Kodonditan. Kenapa akidah dan tauhid itu perlu? Berdasarkan pengalaman saya. Jadi ada satu pengalaman yang saya mau sampaikan yang tadi ada sedikit ketinggalan, yaitu ketika saya di Bandung. Saya pernah merantau ke Bandung. Waktu itu saya buka roti bakar di depan Alfa apa Indomaret gitu loh. Buka roti bakar, ternyata Bandung itu kalau awal tuh rame. Awal buka roti bakar tuh rame, tapi begitu sudah hampir 3 bulan mulai sepi itu. Akhirnya kita sempat bangkrut, nggak punya penghasilan. Akhirnya karena terlunta-lunta, kita ditampung oleh tantenya istri. Nah, tantenya istri ini memang seorang aktivis di gereja yang luar biasa. Waktu itu, karena kami menumpang, kami diminta untuk mengikuti aturan rumah itu. Jadi itu pas betul dengan pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kami tidak diperbolehkan puasa. Ya Allah. Tidak boleh sholat. Kenapa? Karena itu rumahnya. Dia berhak menentukan. Kalau kamu nggak mau, kamu pindah dari sini. Nah, karena waktu itu informasi terhadap lokasi Bandung kita nggak jelas, ya kan, akhirnya kita menuruti. Tapi terus terang, yang paling menyedihkan itu adalah pada saat sholat. Jadi sholat itu suami istri, kalau saya sholat, istri jaga di pintu kamar. Takut gitu pulang, ketahuan pulang kan berbahaya. Nah, langsung dia kasih tahu. Kemudian waktu puasa itu kita dipaksa juga untuk, bukan dipaksa sih, karena sesuai aturan kan, kita disuruh makan. Nah, waktu makan itu, waktu nasi masuk itu, ya kita hanya bisa minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Nggak pantas kita makan di bulan suci Ramadan. Tapi kondisi seperti itu, kita nggak bisa mengatakan tidak karena kita membutuhkan. Nah, alhamdulillah 2 bulan kemudian ada yang nolong. Kita bertemu dengan teman-teman dari Muhammadiyah waktu itu. Kebetulan saya sholat di masjid, ya satu saat saya sholat di masjid, curi-curi,
Saya disapa, kemudian saya ditanya bagaimana, saya jelaskan bahwa saya kondisi kayak begini, akhirnya dikasih kos, dibayarin kos. Tapi nggak lama, cuma 3 bulan katanya mereka sanggup kasihnya. Nah, akhirnya saya pindah kos di Cimahi. Cukup jauh dari Bandung. Cimahi, kosnya itu kirinya kuburan, kanannya kuburan. Paling murah kosnya dan paling angker. Karena tuan rumahnya malah tinggal di atas, kita tinggal di bawah, karena di bawah itu paling angker. Tapi alhamdulillah, dengan kos itulah akhirnya Allah kasih wasilah. Saya dapat pekerjaan yang baik waktu itu. Tidak sampai 3 bulan, 2 bulan kemudian saya dapat pekerjaan, sedikit ekonomi sedikit membaik. Memang semua proses, dan disinilah perlunya akidah dan tauhid. Keyakinan bahwa kita percaya hanya Allah yang bisa bantu kita. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan jadi. Nah, ini yang mau kita tanamkan di 23 Februari. Dan alhamdulillah kemarin pusing juga mikirin untuk dana menyelenggarakan ya. Memang sih gak gede, cuma kan lumayan. Akhirnya kami dapat satu sponsorship utama ya. Itu dari PT Global Nexus Indonesia. Pak Aang bersedia untuk membantu bersama koleganya. Jadi melalui podcast ini saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Pak Aang yang sudah bersedia menjadi sponsorship utama sehingga acara ini bisa berlangsung ya. Jadi kami juga mengharapkan bahwa kami ucapkan semoga amal ibadahnya Pak Aang dan nanti koleganya yang bantu ini mendapat balasan dari Allah ya, yang setimpal baik di dunia maupun akhirat gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ini tim di MCIP Bogor ada berapa nih? Ini termasuk Mas Ya, Mas jadi Eko sekarang ya? Tim di MCIP Bogor awalnya terbentuk tuh ada sekitar 8, Pak. 8 ya? Terbentuk, begitu terbentuk 3 bulan tinggal 3 orang, Pak. Akhirnya tambah lama tambah dikit. Kali ini MCIP Bogor ada kebijakan baru, maka alhamdulillah ketua sekretaris bendahara sudah terisi semua. Alhamdulillah, makanya kita berani mengadakan acara yang di tanggal 23 itu nanti Februari. Semoga-moga lancar acaranya. Ya, kita doakan bersama ya, kita doakan. Nah, kok terakhir harapan harapan Ko Halim nih terhadap mungkin Ko Halim sendiri, MCIP atau umumnya seperti apa nih? Ya, saya sebagai pribadi saya sangat berharap bahwa mualaf itu jangan takut ada kesulitan, jangan takut ada ujian. Kenapa? Karena itu adalah proses menuju keberhasilan. Jangan takut, pegang kuat-kuat akidah dan percaya hanya Allah yang paling berkuasa. Itu aja modalnya. Itu yang sering saya ingin sampaikan kepada mualaf. Dan kedua, saya juga berharap bahwa moga-moga nanti akan muncul banyak donatur yang bisa bantu kita untuk mengabarkan kepada mualaf bahwa jangan takut gitu. Dan jangan berharap bantuan dalam bentuk misalnya dibantu uang, dibantu apa, dan jadi ketergantungan. Tapi suatu hari kalau dengan akidah dan tauhid yang kuat, maka pasti akan ditunjukkan jalannya sama Allah. Allah memberikan satu bantuan itu tanpa diduga-duga. Saya sudah ngalami selama 20 tahun. Kalau tidak, saya sekarang udah pindah agama. Ya kan, tidak lagi pegang agama Islam sampai hari ini kan. Iya, betul. Karena juga mualaf kan salah satu 8 asnaf ya. Asnaf yang penerima manfaat. Cuman mualaf ini kan ujiannya tuh beda dengan 7 asnaf yang lain nih. Karena yang mualaf ini berat nih kan, keyakinan akidah segala macam dirasakan oleh mereka gitu. Betul. Makanya kalau kita bicara 8 asnaf, harusnya memang ada kewajiban daripada umat muslim untuk memikirkan mualaf. Iya. Tapi sekarang kan lebih banyak yang justru ke yatim ya, ke duafa, fakir miskin. Itu juga tidak salah. Iya. Cuma ya tugas-tugas kita yang berani mengatakan bahwa kita ini mualaf center kan, kita bantu mualaf. Bidang mualaf center memang jarang ada yang mau sentuh karena tahu itu paling pusing ya kadang-kadang menghadapi mualaf ini kan. Iya, betul. Itu. Tapi ya alhamdulillah lah kami berpikir bahwa kami tetap komit. Tinggal bagaimana donatur bisa percaya kita untuk kita menyalurkan amal mereka ya untuk yang membutuhkan begitu, khususnya untuk mualaf. Iya, Masya Allah. Baik kok, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, cerita-ceritanya, kisah-kisahnya. Ya kita
mengharapkan ya harapan cita-citanya tercapai. Ya, amin, semoga amin, ya Allah. Allah mudahkan MCIP juga semakin ya, majulah, sukses. Ya. Insya Allah, khususnya cabang Bogor Timur gitu. Demikian. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman sahabat wakaf sekalian di mana Anda berada, bincang-bincang kami kepada Ko Halim dan juga ditemani sama Mas Eko. Ya kita harapkan ya semoga mualaf-mualaf atau teman-teman yang mungkin di luar ingin masuk Islam, yang udah tertarik dengan Islam, bisa menjadi pencerahan melalui kisahnya Ko Halim ini atau kisah-kisah lain di channel-channel lain atau di video-video kita yang lain. Karena Islam tentunya kita ketahui bersama adalah rahmatan lil alamin. Islam itu Masya Allah indah, teman-teman sekalian. Pelajari deh, kenali Islam tuh lebih dalam lagi. Insya Allah Anda akan temukan keindahan Islam dan kedamaian Islam. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info-info terbaru dari channel kami. Kami undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir
dan luasnya kurang lebih 4 hektar. Dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.